wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda hari ini dalam keadaan sehat dan lakukan sesuatu yang terbaik. Dan jangan lupa tetap senantiasa semangat untuk belajar. Anda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan proses belajarnya. Kita sudah sampai pada aplikasi dari turunan fungsi, di mana turunan fungsi salah satu aplikasinya adalah untuk menentukan nilai stasioner. Anda tahu bahwa stasioner itu adalah sesuatu yang ajak atau tetap, tidak naik, tidak turun. Nah, nilai itu yang akan kita tentukan untuk kesempatan hari ini. Macam-macam dari nilai stasioner itu ada dua. Yang pertama adalah nilai maksimum. Kalau Anda perhatikan dalam sebuah grafik seperti ini, misalnya grafik fungsi kuadrat, fungsinya adalah fungsi kuadrat. Nah, nilai maksimum ketika grafik ini dimulai dari bawah, naik, kemudian di sini sudah sampai pada puncak di sini. Nah, puncak di sini grafik itu atau titik tersebut itu tidak naik atau tidak turun atau tetap. Dengan kata lain bahwa titik yang di sini itu disebut sebagai titik maksimum. Karena apa? Karena dia berada di atas puncak, berarti maksimum. Nah, ini yang disebut sebagai stasioner. Nah, yang kedua ada istilahnya nilai minimum. Nah, dalam grafik nilai minimum itu berarti grafiknya membuka ke atas seperti ini. Jadi grafik mulai dari turun, kemudian tetap di sini, dan lalu kemudian naik. Nah, titik yang di sini ini disebut sebagai titik minimum. Ini juga merupakan stasioner. Jadi stasioner itu ada dua, bisa maksimum jika grafiknya membuka ke bawah dan minimum jika grafiknya membuka ke atas. Nah, ini adalah macam-macam nanti nilai stasioner yang akan kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan nilai ini? Nah, maksimum atau minimum itu diperoleh dari pengamatan grafik kalau sudah ada grafiknya. Tetapi kalau tidak ada grafiknya, kita bisa identifikasi dari X kuadratnya kalau dia merupakan fungsi kuadrat. Kalau X kuadratnya positif, berarti gambar itu membuka ke atas, berarti dia mempunyai nilai minimum. Tetapi kalau X kuadratnya negatif, dia berarti gambar itu membuka ke bawah, atau dengan kata lain dia mempunyai titik maksimum. Itu salah satu dasar pelajaran-pelajaran sebelumnya di kelas 2 pada bab fungsi kuadrat yang dapat kita identifikasi apakah nanti nilai stasionernya maksimum atau minimum. Tetapi untuk menentukan nilainya berarti kita harus memakai salah satunya adalah aplikasi dari turunan fungsi. Baik Anda sekalian, kita bergeser di sebelah kiri sekarang. Bagaimana caranya untuk menentukan nilai stasionernya? Nah, nilai stasioner itu diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, ini kata kuncinya. Bahwasanya f aksen x itu adalah merupakan turunan fungsi, itu harus sama dengan 0. Kita coba lihat sekarang. Contoh. Tentukan nilai stasioner dari fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 7. Nah, ini fungsinya adalah fungsi kuadrat. Kalau Anda perhatikan, x kuadratnya adalah positif. Berarti kalau X kuadratnya positif, bagaimana tadi? Grafik itu membuka ke atas, ya. Jadi nanti punyanya titiknya adalah minimum tentunya. Nah, kita lihat. Sehingga untuk menentukan nilai stasioner itu syaratnya apa tadi? Syaratnya f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat turunan dari x kuadrat, f aksen x. Berarti turunan x kuadrat adalah 2x, turunan min 4x min 4, turunan 7 adalah 0, sama dengan 0. Kita tentukan nilai x-nya, berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Ini baru nilai x-nya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai stasioner, kita substitusikan x2 ini ke soalnya.
karena fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 7, x nya kita substitusikan, berarti f2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 7, berarti sama dengan 4 dikurangi 8 ditambah 7, berarti nilainya sama dengan 3. Ini yang disebut sebagai nilai stasionernya. Ya, itu yang disebut nilai stasionernya. Nah, sekarang ada titik stasioner. Titik stasioner. Berarti titik stasioner adalah x-nya tadi. X-nya adalah 2, y-nya adalah 3. Ini sebagai titik stasioner. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh kedua yang lebih kompleks, ya. Tentukan nilai stasioner dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 7. Nah, ini adalah fungsi dengan pangkat 3, ya, beda dengan seperti ini tadi. Ini adalah pangkat 2, sekarang pangkatnya 3. Nah, kalau pangkat 3 berarti grafik itu mempunyai 2 titik puncak nantinya, ya. Nah, oke, sekarang kita lakukan sesuai prosedurnya, bahwa nilai stasioner itu syaratnya tadi adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita tentukan turunan dari fx-nya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2 ditambah turunan 3x kuadrat adalah 6x, 3 kali 2 pangkat 1. Turunan min 24x adalah min 24, turunan 7 adalah 0, sama dengan 0. Lalu kemudian kita sederhanakan, ini bisa disederhanakan, dibagi 3, berarti menjadi x pangkat 2 ditambah 2x bagi 3 adalah min 8 sama dengan 0. X nya masih dalam bentuk fungsi kuadrat, berarti sehingga harus kita faktorkan, ya, difaktorkan. X kuadrat itu berarti x kali x. Yang kedua, sekarang kita mencari bilangan yang dijumlahkan sama dengan 2 dan ketika dikalikan hasilnya min 8. Ya, kalau dijumlahkan itu hasilnya plus 2, kalau dikalikan hasilnya min 8. Bilangan itu tidak lain adalah positif 4 dan negatif 2. Paham ya? Anda bisa lihat materi pada bab fungsi kuadrat di kelas 2 barangkali nanti kalau Anda lupa. Sehingga x ditambah 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 4, x sama dengan positif 2. Nah, ada 2 nilai x sekarang. Jadi ada 2 titik nantinya. Sehingga untuk x sama dengan min 4 kita substitusikan ke soalnya, berarti f min 4 itu sama dengan, kita substitusikan, berarti min 4 pangkat 3 ditambah 3 kali min 4 kuadrat dikurangi 24 kali min 4 ditambah 7, sehingga hasilnya adalah min 4 pangkat 3 adalah min 64. 3 kali min 4 kuadrat 16. 16 kali 3 berarti ditambah 48. Min 24 kali 4. 24 kali 4 adalah 16, 1, 8, 9 plus 96 ditambah 7, sehingga hasilnya adalah 87. Ya. Nah, ini baru untuk x yang pertama. Sedangkan untuk x sama dengan 2, berarti kita hitung f2 berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat dikurangi 24 kali 2 ditambah 7, berarti sama dengan 2 pangkat 3 8 ditambah 12 dikurangi 48 ditambah 7, berarti sama dengan min 21. Sehingga kesimpulannya adalah nilai stasionernya adalah ada 2, berarti 87 dan min 21. Jadi ada 2 nilai stasioner.
Sedangkan titik stasionernya berarti min 4,87 dan 2,-21. Oke, paham? Baik anak sekalian, demikian tadi keterangan singkat dari yang kita pelajari. Jika memang Anda sekalian masih banyak kekurangannya, silakan Anda lihat, bisa dicek kembali di modul yang sudah saya berikan. Demikian sudah sangat jelas di sana mengenai aplikasi dari turunan fungsi. Oke, kita lanjutkan di sesi-sesi yang akan datang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.